Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya, Vegia Vanadia. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan berbagi sedikit tips kepada teman-teman semuanya yang mungkin sekarang menjadi seorang ibu, kakak, ataupun seorang pendidik atau guru, ya. Nah, bagaimana cara mengontrol anak terhadap gadgetnya di tengah daerah pandemi nih? Nah, kenapa sih harus dikontrol? Mungkin mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget mereka. Bisa jadi kalau teman-teman mengalami hal yang ada di video ini, disimak ya videonya. Oke, teman-teman semuanya, jadi di sini kita akan memulai pembahasan dengan kenapa sih anak-anak itu harus dikontrol saat bermain gadget. Nah, jadi di tengah era pandemi ini, anak-anak memiliki banyak sekali tugas yang diberikan oleh gurunya melalui gadget. Nah, jadi ketika kita tidak bisa mengontrol, mungkin bisa saja terjadi kesalahan di situ. Kemudian yang kedua, anak belum memiliki tingkat kesadaran yang stabil ketika mereka bermain dengan gadgetnya. Dan yang ketiga, anak bisa menerima informasi apa saja yang ada di dalam gadget. Nah, jadi setelah kita mengetahui kenapa sih anak itu harus dikontrol ketika bermain gadget, sekarang kita akan memasuki beberapa perkembangan pada anak tingkat sekolah dasar. Nah, jadi bagi orang tua, guru, dan kakak-kakak yang punya adik yang mungkin sekarang di tingkat sekolah dasar, hal yang harus kita ketahui dari perkembangan ini, saya ambil 4 perkembangan saja ya. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu di mana anak-anak pada tingkat sekolah dasar mengalami perkembangan fisik. Contohnya, berat badan, kemudian ukuran badan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, psikososialnya. Jadi, psiko itu kejiwaan dan sosial itu adalah hubungan sosial. Bagaimana anak bisa membawa dirinya ke dalam lingkungan sosial. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, untuk perkembangan kognitif ini, mereka akan mengetahui berbagai macam pengetahuan yang akan mereka dapatkan dari lingkungan mereka, dari sekolah mereka, dan dimanapun tempat mereka berada. Terutama anak-anak yang sering menggunakan gadget. Artinya apa? Mereka juga akan banyak mengetahui informasi yang bersumber dari gadget. Dan yang terakhir itu ada perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini adalah perkembangan anak dalam melakukan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau moral pasti berkaitan dengan aturan tata krama dan juga perilakunya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa anak-anak yang berada pada tingkat sekolah dasar ini yang mungkin sekarang berumur antara 7 sampai 12 tahun ini, mereka berada pada masa operasional konkret, di mana mereka itu akan mengenal berbagai pengetahuan secara konkret, secara nyata. Nah, itulah kenapa kita butuh melakukan kontrol diri. Nah, jadi di sini kita masuk pada tips gimana sih kontrol anak dengan gadgetnya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan dengan anak. Pendekatan seperti apa? Nah, jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kakak, kita tidak hanya menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang ditakuti untuk mereka. Tapi ada kalanya kita harus menjadi teman bagi mereka yang enak diajak berbicara, ya, enak diajak sharing, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan kesepakatan dengan mereka. Misal nih, di luar jam pelajaran, anak-anak boleh bermain handphone, boleh bermain gadget mereka selama 2 jam. Nah, selebihnya mereka harus bersosialisasi. Kenapa penting sosialisasi? Karena tadi, ya, kembali lagi ke perkembangan peserta didik. Mereka membutuhkan psikososial untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lain. Untuk selanjutnya, beri pengertian kepada mereka.
Pengertian seperti apa yang harus kita berikan? Beri pengertian bahwa yang ini salah, yang ini benar, ini keliru, yang ini tidak. Jadi, sebisa mungkin kita sebagai orang tua memberikan pengertian sebaik-baiknya. Selanjutnya, memberikan kepercayaan. Ketika kita sudah memberikan kesepakatan, melakukan pendekatan, kemudian memberikan pengertian, hal yang kita lakukan adalah memberi kepercayaan kepada mereka. Kenapa sih penting memberikan kepercayaan? Kita mengajarkan anak bagaimana cara bertanggung jawab. Ketika mereka diberikan tanggung jawab, maka mereka pun tidak akan mengecewakan kita, insya Allah. Nah, yang terakhir itu adalah disiplin. Kenapa harus disiplin? Disiplin itu salah satu cara kita memberikan tanggung jawab kepada anak. Melakukan suatu kesalahan harus ada sanksinya. Melakukan sebuah kebenaran harus ada pujiannya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu sedikit tips dan juga sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena siapa lagi yang bisa peduli dengan adik-adik kita, anak-anak kita, kalau bukan kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang kakak yang menyadari akan hal itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.